Man raq, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Akan dikatakan siapa yang bisa menyembuhkanmu. Wal tafatis saqu bisaq, bertautlah betis kiri dan betis kanan. Dalam tafsir dikatakan saking sakitnya sakratul maut, bertautlah betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idzinil masab, kepada Tuhanmu lah kamu akan dihalau. Fala saddaqa wala shalla, karena mereka ketika masih hidup, masih sehat, tidak mau bersedekah, tidak mau membenarkan Al-Quran dan hadis, wasalla, dan mereka tidak mau salat. Fala saddaqa wala shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla, justru mereka mendustakan, wa tawalla, dan berpaling dari kebenaran. Kemudian Pak, itu ketika sakratul maut. Kemudian ketika dalam kubur, apa pula siksanya? Disempitkan kuburnya oleh Allah, dihimpitkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dinyalakan api neraka, api di dalam kuburnya, sehingga dia berteman dengan api sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, siksa di dalam kubur adalah dikirim oleh Allah ular yang bernama Suja'ul Aqra. Suja'ul Aqra yang memiliki 99 kepala, yang besarnya separuh daripada bumi ini. La haula wala quwwata illa billah. Setiap dia mematuknya, dia akan berkata, wahai si fulan, akulah dulu salat yang dulu ketika engkau masih hidup meninggalkan. Engkau tinggalkan subuh sampai zuhur, engkau tinggalkan zuhur sampai asar, engkau tinggalkan asar sampai maghrib, engkau tinggalkan maghrib sampai isya, engkau tinggalkan isya sampai subuh kembali. Suja'ul Aqra. Kita jangankan menengok Suja'ul Aqra, menengok ulali gitu. Ya, Suja'ul Aqra. Kemudian barulah disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Bu, sayang ke Bapak enggak? Bu, kalau Bapak hari ini sayang kepada Ibu, belum tentu nanti sayang kepada Ibu di hari akhirat. Demikian juga sebaliknya, kalau Ibu sayang kepada kami suami, belum tentu Ibu akan sayang kepada kami di akhirat. Kalau kita Bapak Ibu sayang kepada anak kita di dunia, apapun yang diinginkan anak kita mau berkorban apa saja, betul? Tapi belum tentu Pak di akhirat. Coba lihat surat Al-Ma'arij. Yawadul mujrimu law yaftadi min azab yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Orang-orang yang berdosa dan salah satu dosa besar itu meninggalkan sholat. Orang-orang yang berdosa, mereka menginginkan ketika mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, maka dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, engkaulah yang menggantikan dia masuk ke dalam neraka ya. Wahai anakku, engkaulah menggantikan bapak masuk ke dalam neraka ya. Biarlah bapak selamat. Wa fasilatihi allati tuwi, dan mereka menginginkan paman mereka, tante mereka, makcik mereka, pakcik mereka, paklum mereka, nenek mereka, atuk mereka, aci mereka, atuk yang masuk menggantikan aku ya dalam neraka. Wa man fil ardi jami'an summa yunji, mereka menginginkan seluruh penduduk dunia ini, bukan penduduk siapa-siapa aja. Penduduk dunia mereka inginkan menggantikannya masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak mau. Jadi Bapak Ibu, pada hakikatnya kalau kita berbuat maksiat pada Allah,
Wahai adik-adikku para remaja, pada hakikatnya kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, pada hakikatnya, pada prinsipnya adalah kita ingin menjerumuskan orang yang kita cintai di dunia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, kalau abang tak sholat, Pak, abang sayang nggak sama siapa? Pak, abang sayang nggak sama adik bang? Sayang deh. Apa yang tak abang boi? Mobil abang boi, omeh abang boi, apa lagi? Apa lagi? Hah? Baju abang boi, walaupun kredit. Apa lagi uang apa? Iya bang, aku ingin ceramah dari malam. Kalau abang tak sholat, nanti abang kau masuk neraka. Dan tu abang suruh aku menggantikan abang. Tak ada tu dah. Tengok bang surah Al-Ma'arij ayat 10 seboleh dan seterusnya. Ya Bu ya. Ya Bu. Begitu Bu. Jadi pada hakikatnya, kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita ingin menjerumuskan anak kita. Kita kalau kita di dunia, Pak, ada orang menyakiti anak kita. Pak polisi, daripada Pak polisi menjerumuskan anak saya masuk penjara, biarlah saya bapaknya yang masuk neraka, kan masuk penjara, kan begitu ya. Tapi kenapa di akhirat, ketika kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, kita menginginkan kita bisa masuk neraka jahanam? Kenapa? Takutnya masuk neraka. Takut Bapak Ibu. Tahu tak berapa lama kita disiksa dalam api neraka? Bertahun-tahun. Bertahun-tahunnya dunia atau bertahun-tahun di akhirat? Bertahun-tahunnya akhirat. Hari di dunia, di akhirat, satu hari di akhirat sama takarannya dengan 1000 tahun dunia. Jadi Bapak Ibu, 1000 tahun di dunia itu baru di akhirat satu hari. Satu. Lain lagi Pak dengan orang yang enggan membayar zakat. Kalau orang yang enggan membayar zakat, tak mau zakat fitrah, tak mau zakat mal, tak mau zakat tijarah, tidak mau zakat perdagangan, maka satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya terakhir ya. Berapa kali terakhir orang? Saya pernah ditanya, sebenarnya laki-laki kok wajib atau sunat sholat berjamaah ke masjid atau musola? Kalau Imam Syafi'i sunat muakkad, sunat yang dikuatkan sedikit lagi nak wajib, tapi pada umumnya wajib. Pernah Bapak Ibu, Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kan buta. Iya, aku tahu buta. Bagaimana kalau Rasulullah, bagaimana kasih aku keringanan ya Rasulullah? Biarlah aku sholat di rumah ya Rasulullah ya. Rasulullah, ayolah tak apa-apa lah. Tapi ketika Rasulullah berlalu, kemudian Rasulullah balik lagi. Hei Abdullah bin Umi Maktum, sikap dulu. Belum selesai deh. Apa Rasulullah? Hal tasma'u an-nida? Apakah kamu dengar seruan azan dengan telingamu? Iya. Kadang Bilal bin Rabah azan. Ayyalah salat. Ayyalah salat. Kalau dapat azan hibar mantap lah. Ini kadang Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Bu di dekat rumah di apa? Enggak jauh ya. Dalilnya apa?
Hal tasma'un nida, adakah engkau dengar sholat azan? Naam, kata Abdullah bin Maktum. Fasallu, maka wajib bagimu sholat. Maksudnya wajib bagimu ke masjid, padahal buta. Ini ada buta. Aduh, jangan lanjutkan Pak. Kita cakap buku hati. Ya. Kemudian dalil dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Ahli tafsir mentafsirkan bahwa ayat ini adalah mewajibkan agar kita sholat bersama-sama kaum, artinya sholat berjamaah. Tapi itu bagi bapak-bapak. Bagi ibu-ibu silakan ke masjid, tidak ke masjid juga tidak mengapa. Justru ibu-ibu kalau ke masjid hati-hati Bu, jangan sampai fitnah. Kalau ada fitnah, ibu haram ke masjid. Ke masjid lah, itu kan musola, itu kan. Tahu-tahu ada yang nak digoda. Dari sibuk itu siapa itu ke masjid, tidak ke masjid. Tak niat lillahi ta'ala. Kenapa? Nak guna apa tu? Pak Imam tu. Contoh ya. Kemudian kalau ibu-ibu ke masjid, ya tak tercium lah, gitu ya. Nah, jangan, tak boleh. Jadi itu ada aturannya ya. Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya sekedar peringatan Isra Mi'raj. Ini luar biasa. Luar biasa salat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, percayalah cakap saya. Jika kita salat berjamaah, jika kita memelihara salat kita, insya Allah keberkahan dalam rumah tangga. Bapak Ibu, nanti kita tentunya menyesal di akhirat. Jangankan Pak orang yang baik, jangankan orang yang jahat. Orang yang baik saja, orang rajin ibadah saja nanti di akhirat menyesal. Menyesal. Apa dalilnya? Dalilnya tengok dalam surah Abasa. Baik, dalam surat Al-Fajr. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali jangan begitu apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka akan datanglah Allah dan malaikat bersusun-susun berbaris-baris di akhirat. Waji'a yawma idzin fi jahannam, maka akan didatangkan, ditampakkan neraka jahanam di padang mahsyar. Semua mata tertuju ke neraka jahanam. Dalam riwayat dikatakan neraka jahanam itu diikat dengan tali kekang sebanyak 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang dipegang 70.000 malaikat. Sedangkan malaikat besarnya macam mana Pak? Malaikat itu punya sayap. Sebelah sayapnya jika dibentangkan di atas kepala kita jam 12 malam, jam 12 siang, maka ketika itu seperti malam, tengah malam. Bayangkan itu, besar apa tidak? Menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Yauma yatadhakkaru al-insanu anna lahu dzikra. Maka manusia ketika itu menyesal. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada lagi gunanya penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.